Selamat datang di channel Driver Story. Channel yang berisikan tentang dunia driver dan truk, perjalanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, tips and trik, tutorial, edukasi, keselamatan kerja. Semoga bermanfaat khususnya buat rekan-rekan pemula dan jangan lupa ya di like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus berbagi. Halo Sobat Driver, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini channel Driver Story hadir membahas tentang jenis maupun fungsinya, khususnya per belakang truk roda 10 atau lebih. Kalau teman-teman pernah melihat per truk roda 10 mungkin teman-teman pernah mendapati susunan atau letaknya yang berbeda. Ada yang menghadap ke atas dan ada yang menghadap ke bawah, ada yang satu bundel aja ada yang dua ataupun lebih. Kenapa bisa seperti itu? Pada dasarnya fungsi per belakang pada truk roda 10 adalah sebagai peredam getaran dan guncangan, penopang beban berat, dan penjaga stabilitas kendaraan. Per ini membantu meredam benturan saat melewati jalan tidak rata, menahan beban muatan yang besar, dan mencegah bodi truk bergoyang berlebihan saat menikung atau kondisi jalan tidak stabil. Baiklah, pertama kita bahas dulu per yang menghadap ke atas dan biasanya berada di setiap sumbu roda, jadi untuk sisi kiri ada dua bundel dan kanan dua bundel. Mari kita perhatikan fungsi dari rangkaian atau posisi yang seperti ini. Untuk rangkaian seperti ini ada yang dilengkapi dengan bantuan pegas hidrolik dan ada juga tidak memakainya. Coba kita perhatikan mulai dari yang tidak dipasangin pegas dengan yang dipasangin pegas. Pada saat roda yang di depan melintasi atau bertumpu pada bagian jalan yang tinggi seperti polisi tidur dan tanggul, maka posisi roda di belakangnya akan mengikuti ataupun ikut terangkat, itu kalau kosongan. Kalau sudah dikasih beban tetap saja tidak sempurna tumpuannya, beban tetap fokus di roda depan atau per yang bagian depan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dipasangilah pegas hidrolik ini, yang berfungsi menjaga kestabilan roda depan dengan belakang, dan fungsinya bolak-balik. Bila roda depan yang di atas maka pegasnya akan menekan per roda belakang dan sebaliknya. Bila roda belakang yang berada di atas maka pegasnya akan mendorong atau menekan roda depan, jadi sebenarnya berfungsi sebagai penyelaras ayunan antara per depan dan belakang saja. Tapi di dunia truk yang terkenal dengan beban berat dan kontur jalan yang tidak rata, contohnya masih banyak daerah di berbagai negara yang jalannya parah, termasuk juga untuk kendaraan pertambangan dan proyek yang terkenal dengan jalanan off-road, sistem ini tentu tidak banyak menolong, terlebih pada kendaraan truk yang double gardan yang harus bisa meminimalis atau meredam benturan dan ayunan antara gardan belakang dengan depannya. Belum lagi untuk keseimbangan ayunan kiri dengan kanannya. Maka sistem per yang di setiap sumbu roda dan pakai pegas untuk saat ini hanya banyak dipergunakan untuk kendaraan truk gandeng yang dimana gandengannya tidak pakai gardan, hanya as roda, dan juga ada yang dipakai untuk kendaraan roda 10 tapi single gardan atau biasa disebut 6x2. Nah, selanjutnya ada per yang menghadap ke bawah. Per seperti ini hanya dipergunakan satu bundel dan ditempatkan di antara roda depan dengan belakang, dan juga per ini dirancang lebih tebal. Dan sistem per seperti ini terdiri dari beberapa komponen utama. Satu, per spring. Biasanya menggunakan jenis daun leaf spring pada truk berat untuk menahan beban besar. Leaf spring bekerja seperti pegas yang menopang beban truk dan menyerap guncangan vertikal. Dua, peredam kejut shock absorber. Mengontrol osilasi gerakan naik turun dari pegas yang berlebihan, mengubah energi kinetik menjadi panas untuk meredam getaran yang tersisa setelah melewati guncangan. Tiga, batang kendali torque rod assembly. Berfungsi untuk menahan gaya tarik dan reaksi dari gardan, mencegah gardan bergerak maju mundur terjadi saat pengereman atau akselerasi, saat melintasi jalanan tidak rata, tetapi tetap memungkinkan gerakan naik turun untuk menyerap guncangan. 4, stabilizer bar anti-roll bar. Menghubungkan kedua sisi suspensi belakang untuk meminimalkan body roll kemiringan bodi truk saat menikung, sehingga menjaga stabilitas kendaraan. 5, bushings. Komponen karet atau poliuretan yang menyambungkan berbagai bagian suspensi, berfungsi untuk mengurangi gesekan dan memberikan pergerakan yang lebih mulus. 6, bumper. Berfungsi sebagai penyerap benturan akhir saat suspensi mencapai batas gerakan maksimumnya. Untuk dingdong berjumlah 6 batang. 2 berada di sebelah kiri, 2 sebelah kanan dan 2-nya lagi berada di sebelah atas. Jadi itulah komponen suspensi untuk truk roda 10,
yang sudah dirancang khusus dan sangat detail untuk tetap menjaga gardan agar tetap mempunyai ayunan yang selaras. Buat sobat driver yang mempunyai pendapat lebih, mari kita saling bertukar pengalaman di kolom komentar.